Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya sangat bahagia kalian telah hadir di sini untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Oke. Jadi kita akan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini dapat dilancarkan dan memberikan manfaat seperti yang kita harapkan. Oke. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita memasuki konseling kelompok, saya ada pertanyaan nih untuk kalian. Kira-kira dari kalian semua sudah ada yang pernah ikut konseling kelompok? Belum. Baik. Jadi saya jelaskan dulu ya apa yang namanya konseling kelompok itu. Oke, konseling kelompok itu seperti konseling individu, tetapi perbedaannya terletak pada konselingnya. Jadi konseling kelompok merupakan sebuah metode konseling yang dilakukan oleh seorang konselor, saya, dan beberapa konseling yang menghadiri sesi konseling tersebut. Baik, jadi di dalam konseling kelompok tata cara pelaksanaannya itu ada yang namanya diskusi, bertukar pandangan, dan pemilihan topik yang kita akan bahas bersama-sama. Oke. Jadi sebelum kita masuk namanya tahap konseling kelompok, saya sebaiknya menjelaskan beberapa asas-asas yang mungkin penting untuk kalian ketahui sebelum kita memasuki kegiatan kita. Oke, kita mulai dari asas keterbukaan. Jadi kita harus terbuka di sini. Jadi jika ada permasalahan atau yang ingin diceritakan, keluarkan saja. Aman, ceritakan saja, keluarkan saja, jangan ditahan. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Kita kesini tidak dipaksa, kita kesini tidak diberi ancaman. Kita tidak diancam untuk bercerita. Jika kalian tidak ingin menceritakan hal yang menurut kalian sangat privacy atau sensitif, tidak apa-apa. Karena di sini tidak ada pemaksaan untuk hal tersebut. Oke. Kemudian ada asas kerahasiaan. Ini asas yang paling penting untuk kalian ketahui. Jadi di sini kita bercerita, kita bertukar pendapat, kita bertukar pandangan, aman. Cerita kalian akan dibahas di sini, permasalahan kalian akan dibahas di sini, topiknya hanya berada di sini dan tidak akan keluar dan akan berakhir di sini. Baik, jadi kalian jangan ragu untuk bercerita. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah kenormalan dan etika. Yaitu kita tidak boleh ngejudge, kita tidak boleh ngejudge teman, baik itu dari rasnya, dari rupanya, dari permasalahan yang dia bawa ke sini, dari topik yang dia ingin sampaikan. Kita tidak boleh menjudge hal tersebut karena kita harus mengikuti norma-norma dan etika agar kita bisa dihormati oleh sama teman kita di dalam kelompok. Jadi saya sudah menyampaikan tata cara dan pengertian, kemudian juga asas-asas yang penting kalian ketahui. Baik, sebelum kita masuk konseling kita, ada baiknya nih kita kenalan dulu. Nah, saya mulai dari diri saya ya. Nah, saya perkenalkan, saya Abdul Razak. Nah, bisa kalian perkenalkan diri kalian masing-masing. Siapa yang ingin mulai terlebih dahulu? Saya Pak. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reynal Ramadhani, bisa dipanggil Rena. Baik, Rena. Saya lagi Pak. Silakan. Nama saya Mawada, bisa dipanggil Ada. Ada, ya. Saya yang diterima, bisa dipanggil Neti. Baik, Neti. Oke, jadi kita sudah saling kenal nih. Nah, jadi kita hari ini akan melakukan konseling dengan metode konseling realita. Jadi, saya akan membagikan letter of consent agar kalian mengetahui apa sih hak-hak kalian, apa sih kewajiban kalian, dan apa sih manfaat yang akan kalian dapatkan di dalam konseling ini. Dan jika kalian setuju dengan yang ada di dalam forum tersebut, silakan ditandatangani dan kita akan lanjut ke konselingnya. Baik. Silakan. Terima kasih Pak.
bisa dikumpulkan untuk letter of consent-nya. Iya. Terima kasih. Baik, karena semuanya sudah menyetujui untuk mengikuti sesi konseling kita hari ini, ada baiknya kita pemanasan dulu nih, kita ice breaking dulu agar kita tidak tegang, agar kita lebih relax dan juga enjoy. Jadi saya di sini akan membawakan game. Jadi kalian ikuti di sini, jangan khawatir masalah kalah atau menang. Di sini kita cuma untuk relax, untuk agar kita lebih enjoy dan santai, tidak tegang. Baik, bisa kita mulai gamesnya? Bisa. Ya, jadi saya pandu ya. Nah, angkat tangan kita seperti ini. Sini ya. Baik. Ya, sudah siap. Nah, udah begini. Genggam sebelah ini, henti sebelah ini jadi satu. Ya, lakukan sebaliknya. Ya, ya. Kita percepat. Ya, fokus. Hai. Ya, kita percepat. Nah, baik. Oke, kita ganti polanya ya. Oke. Kita ganti pola seperti ini. Oke. Sebelah sini begini, sebelah tangannya seperti ini, seperti pistol dan angka 2. Baik. Kita begini, nanti pindah. Pindah. Fokus. Fokus, santai, relax. Fokus. Hai. Ya. Santai aja. Baik. Ya, sip, sudah. Kita sudah main games. Apakah kalian sudah siap? Apakah sudah fokus? Sudah cukup relax? Sudah cukup santai gitu kan? Siap? Siap, Pak. Siap? Siap. Oke. Jadi kita akan mulai tahap inti. Kita akan mulai tahap konsep kita. Baik. Jadi saya akan beri kalian waktu untuk memikirkan topik apa sih yang sebaiknya kita bahas di sini. Bisa kalian pikirkan. Nanti saya akan mendengar. Baik. Jadi siapa terlebih dahulu yang ingin menyampaikan topiknya? Saya Pak. Baik, ada, silakan. Ini kan saya ini masih kepala siswadi. Bisa diangkat suaranya lagi biar teman-teman yang Baik kan, kadang saya kan sudah mau UTS Pak. Terus apalagi saya kadang suka kecanduan main game. Baik. Jadi kadang tugas UTS saya nilainya rendah Pak. Jadi tugas saya itu abaikan karena klien saya akan main HP. Baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan topiknya? Ya, Pak. Silakan, Renal. Menurut saya membahas tentang masalah pembulian, Pak, karena sekarang ini maraknya dengan pembulian. Bagus. Silakan. Kalau menurut saya sih Pak, bolos karena banyak teman-teman saya di kelas bolos. Oke, topiknya bagus-bagus ya. Jadi di sini karena kita di dalam konseling kelompok itu cuma membahas satu topik. Menurut kalian yang sebaiknya kita bahas itu topiknya milik siapa sih? Bisa kalian pikirkan dulu, diskusikan boleh juga. Menurut saya masalah mawadah, Pak, yang lebih penting. Baik. Iya Pak, masalah mawadah yang lebih diutamakan karena banyak teman-teman yang seperti mawadah. Baik. Oke. Jadi bisa ada ulangi topiknya tadi? Karena kan saat ini masa UTS Pak, terus kadang saya lupa akan belajar karena kecanduan main HP Pak. Baik, jadi topik kita hari ini pembahasan konseling kita yaitu sulit belajar. Kita mudah terdistraksi dan mudah main game atau scroll sosmed membuat kita tidak fokus belajar. Baik, ini kan sudah ada permasalahannya nih. Jadi menurut kalian di benak kalian itu ada harapan apa sih dengan masalah ini? Jika kalian dapat menyelesaikannya, harapan apa sih yang kalian bayangkan diri kalian itu seperti apa? Silakan. Kalau saya sendiri harapan saya itu saya tuh lebih bisa minus waktu akan main HP, game sampai ya saya tidak tertekan juga main tertekan belajar karena kan main tuh
cuma pelayan saya untuk biar tidak tertekan Pak akan tugas akan UTS. Jadi harapan saya tuh bisa manajemen waktunya akan tugas sekolah kawan untuk konsumsi pribadi Pak. Bagus. Ada lagi yang ingin menyampaikan harapan dan keinginannya? Silakan Saya seperti Maulana juga Pak, bisa membagi waktu untuk belajar, membagi waktu untuk bermain agar tidak boring. Kadang kan kita kalau terlalu belajar bisa muat, Ya. dan kalau ada bermainnya itu agak santai. Iya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Menurut saya, Silakan Renal. menurut saya benar apa kata mereka berdua, karena agar bisa membagi waktu untuk belajar dan bermain, karena kalau lebih banyak belajar itu bisa meningkatkan tekanan dan bisa menyebabkan stres Pak. Jadi harus diimbangi lah. Baik, saya paham apa yang kalian rasakan. Jadi kalau kita belajar terus menerus itu pasti akan memberikan stres kepada kita. Pasti ada keinginan, oh saya ini ingin bermain, saya ingin berteman sama orang lain, saya ingin main game, tugas-tugas ini bikin saya stres. Lalu kira-kira apakah kalian sudah ada menyusun strategi untuk mencapai harapan atau keinginan kalian tadi? Apakah? Kalau dari saya sendiri strategi yang hal-hal yang sekarang ini saya lakukan yaitu kayak malah jadwal Pak. Iya. Walaupun terkadang laptop juga akan jadwal kayak saya mungkin kayak lepas dari aturan jadwal saya lakukan, tapi mungkin itu kurang efisien, mungkin karena apa masalahnya itu yang saya bingung. Ya, lalu ada lagi yang ingin menyampaikan siasat atau strateginya untuk mencapai harapannya tadi? Saya Baik, silakan. strateginya itu dengan cara saya bisa mengatur waktu saya agar lebih fokus dengan belajar, agar bisa mengerjakan tugas supaya lebih fokus dan jadi lebih santai untuk bermainnya Pak. Baik, ada lagi? Menurut saya sih yang dikatakan Mawadah itu benar, tetapi terkadang Mawadah bisa lalai kan. Ya, Nah, seperti itu. itu harusnya Mawadah harus lebih konsisten untuk mengatur waktunya, di mana waktu untuk belajar dan di mana waktunya untuk bermain. Menurut saya sih itu Bapak. Bagus, ada pendapatnya. Baik, kira-kira nih, kan sudah tadi menyampaikan tentang strategi, tentang siasat bagaimana untuk mencapai harapannya tadi. Kira-kira di dalam strategi kalian itu apa sih yang membuat kalian itu menjadi terhalang atau kesusahan dalam mencapai target strategi yang kalian buat tersebut? Kira-kira apa sih penghalangnya? Ada nggak sih? Bisa diceritakan? Kadang Silakan. mumet itu loh Pak, capek, lelah, terkadang ngerjain tugas mulu kan, jadi pengen main. Iya. Pas udah main malah kebablasan, lupa kan tugas. Iya. Ya benar Pak, saya setuju dengan apa kata Leti. Tambah lagi kan zaman sekarang kan teknologi sangat canggih Pak, besar sekali godaannya sekarang ini. Iya. Jadi tugas sekolah tuh kadang keabaikan, tambah kita membuat tugas, tambah kelalaian, tambah godaan teknologi seperti itu Pak. Ada lagi yang ingin menyampaikan permasalahannya? Ya Pak, menurut saya apa katanya itu benar Pak, karena di zaman sekarang ini teknologi itu makin canggih, jadi menurut kebanyakan orang belajar itu bisa membuat bosan Pak. Baik, saya mengerti apa yang kalian rasakan. Pasti kalau tugas numpuk itu pasti stres. Kalau kita ngerjainnya sekaligus semua, pasti kita nambah stres. Pasti ada keinginan untuk bermain. Nah, tinggal bagaimana kalian memanagenya. Jadi kira-kira ada nggak sih gambaran untuk memanage hal tersebut? Kira-kira strategi baru untuk mensiasati permasalahannya tadi? Ada nggak sih strategi baru? Saya Pak, Baik. dengan mengatur jadwal untuk mengerjakan tugas lebih dulu agar bisa bermain sepuasnya Pak. Baik. Iya benar kata Rena tadi Bapak, kita harus bisa mengatur waktunya, di mana bermain, di mana belajar. Jadi kita harus ngerjain tugas benar-benar selesai baru kita main. Soalnya
saya setuju apa kata mereka, jadi tinggal kembali lagi kan Pak, bagaimana konsisten kita lawan optimis kita atau tujuan kita gitu Pak, itu yang susahnya untuk optimis Pak. Baik, jadi kita tadi sudah membahas permasalahan dan topik yang kita ingin bahasnya, dan kita sudah kira-kira sudah setuju dengan pendapat Reynald tentang kita mengerjakan tugas kita terlebih dahulu baru kita bermain. Nah, sini saya ingin bertanya lagi nih, kira-kira kalian bisa nggak sih untuk keep up, maksud itu untuk tetap stay melakukan hal tersebut, belajar terlebih dahulu baru main. Kira-kira ada sih yang mengingatkan kalian agar kalian itu tidak menjauh dari tujuan tadi. Kira-kira siapa yang mengatakan, atau ada seperti alarm gitu, atau seperti pacar, atau juga bisa seperti kakak, atau juga orang tua boleh. Menurut kalian kira-kira siapa yang bakalan menjadi pembackup kalian agar mencegah kalian tidak menjauhi tujuan kalian tadi? Menurut saya lebih ke orang tua Pak. Kadang kalau di alarm kan bunyi alarm kita mati terus lanjut lagi mainnya. Iya. Jadi orang tua teman. Baik. Ada lagi? Tapi kalau diri sendiri itu penting juga Kak. Silakan. Kalau diri sendiri itu penting, kenapa jadi penting? Terkadang kita itu harus konsisten dengan diri kita sendiri. Kalau orang lain mengatakan ini, mungkin kalau diri kita nggak mau, nggak bakal terjadi. Iya. Jadi harus dari diri kita dulu yang mengaturnya. Bagus. Silakan. Menurut saya benar apa kata Nanti tadi, ada kemauan itu berasal dari diri sendiri, karena kalau orang lain mengingatkan tapi diri kita nggak mau, ya mau gimana lagi. Bagus. Ide-idenya sudah bagus banget. Jadi apa sih yang kalian rencanakan setelah selesai konseling ini? Apakah kalian akan buat rencana atau udah begitu saja? Bagaimana? Iya, bikin rencana dan bikin jadwal biar terlaksana apa yang kita bahas di sini. Baik. Kalau saya sendiri dari banyaknya pembahasan teman-teman, terus dari apa kata Neti, kata enak, di sini saya paham akan masalah saya kan Pak. Terus katanya kita kembali ke diri kita sendiri. Jadi saya rasakan sekarang ini saya paham akan masalah saya tadi kan Pak. Jadi saya paham, oh jadi itu kembali ke diri saya sendiri dengan dukungan dari eksternal dan internal. Misalnya dari internal kita diri kita sendiri berubah, dari eksternal dari dukungan orang lain ya Pak ya. Iya. Jadi di sini saya merasa dari pendapat teman-teman, dari apa yang dikatakan Neti, dikatakan Ena dan dikatakan Bapak juga, saya merasa oh masalah saya ini paham orang-orang di sekitar saya seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur akan di sini hadir di sini dan kalian semua di sini mengerti akan apa yang saya rasakan. Jadi saya mungkin merasa oh ini masalah saya ini tidak terlalu itu juga, dan mereka juga mengerti akan perasaan saya. Jadi saya merasa kembali ke saya lagi dan saya mulai untuk lebih baik lagi. Baik, bagus. Ada lagi yang ingin menyampaikan rencananya setelah ini? Ya Pak, Silakan. saya pun bikin planning dan atau jadwal saya melakukan sebagaimana kayak yang dikatakan Nanti tadi, agar bisa mengatur waktu saya. Baik, karena kita sudah mempunyai plannya masing-masing ya. Oke, jadi yang terpenting itu kita belajar terlebih dahulu baru bermain. Kemudian untuk tetap menjaga diri kita agar tidak menjauh dari keinginan-keinginan kita tersebut, kita harus mempunyai dukungan internal juga eksternal, ya kan? Oke, nah terakhir ini saya minta pesan dan kesannya. Apa sih yang kalian rasakan setelah konseling di sini? Silakan. Saya merasa sangat saya merasakan apa yang ternyata masih banyak orang yang merasakan apa yang saya rasakan Pak. Tidak hanya saya. Bagus. Ada lagi yang ingin menyampaikan pesan-kesannya? Nah, saya lebih merasa tenang di sini. Kalian sini ada teman-teman yang baik, yang saling menasihati dan saling mengerti gitu Pak. Jadi saya bersyukur di sini. Baik. Ada? Silakan. Kalau saya sih merasa sudah tenang, lega, karena masalah yang harus
harusnya belum selesai jadi selesai di sini. Baik, bagus banget pesan-pesannya ya. Wow, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, nah dari kalian nih, saya bertanya lagi terakhir kali. Kira-kira apakah kalian ada waktu untuk melakukan konseling lanjutan agar kita mengetahui progres yang kalian telah buat? Kira-kira kapan dari kalian? Boleh individual, boleh kelompok seperti ini lagi, bebas. Kalau saja kan mungkin besok. Besok. Kalian setuju nggak? Selamat besok. Setuju. Baik. Oke, karena kita sudah selesai konseling, kita sudah juga merencanakan apa yang bakal kita lakukan dan konseling lanjutan kita akan dilakukan juga besok. Oke, karena kita sudah di penghujung kegiatan, mari kita berdoa agar semua ilmu yang kita dapatkan di sini menjadi berkat dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk semuanya. Bagus-bagus sudah pendapat dan juga masukannya, saran dan nasihatnya juga bagus. Masing-masing sudah dapat pandangan baru, sudah dapat solusinya masing-masing, sudah dapat rencananya masing-masing. Dan saya akan tunggu kalian besok hari untuk konseling lanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.